mobil anak truk terhanyut, terdampar ke sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski air bah dan longsor tanah di perbukitan terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil terseret ringsek hingga masuk dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat bencana ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Air bah menerjang sebuah jembatan di bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Air bercampur lumpur dari Sungai Batang Kuranji menghanyutkan jembatan yang menghubungkan Kelurahan Lambung Bukit dengan Gunung Nago. Selain mengakibatkan putusnya jembatan, bendungan Gunung Nago juga jebol. Data sementara BPBD terjadi banjir bandang di 2 daerah di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Pau, di daerah Lubuk Minturun dan Batu Buswak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria nekat membakar kios milik kakak iparnya di pasar hingga merembet ke puluhan kios pedagang lainnya. Diduga motif dendam, masalah keluarga menjadi pemicu. Selamat ulang tahun anak. Bakar kalau. Beredar video amatir yang direkam pria berinisial FI, warga Kelurahan Sumberjaya, Kota Bengkulu, usai membakar kios milik kakak iparnya di Pasar Karmia Jaya, Simpang Kandis, Kota Bengkulu, Selasa sore. Akibat ulahnya, 30 kios milik pedagang di pasar tersebut ludes terbakar, hingga para pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi bergerak cepat menangkap pelaku yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan sementara, pelaku nekat membakar kios kakak iparnya karena persoalan keluarga dan dendam lama. Sebelum kejadian, pelaku sempat bertemu dengan kakak iparnya dan terlibat cekcok. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Bengkulu. Diketahui, pelaku punya riwayat ketergantungan obat-obatan dan pernah berobat di rumah sakit jiwa. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Seorang emak-emak di Pekanbaru Riau mengamuk saat digeledah polisi usai kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini hendak mengedarkan 83 paket sabu yang disembunyikan dalam dompet. Seorang emak-emak meronta saat digeledah polisi di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru Riau. Dari hasil penggeledahan, emak-emak ini kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Emak-emak ini ternyata hendak mengedarkan sabu yang didapatnya dari seorang bandar narkoba. Polisi menyita 83 paket sabu seberat 18,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik kecil. Sabu siap edar ini disembunyikan pelaku di dalam dompet. Kami melakukan penyitaan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 82 paket seberat kotor dengan berat kotor 18,93 gram. Pelaku waktu dilakukan penggeledahan melakukan perlawanan terhadap puluhan kami. Barang narkotika jenis sabu tersebut disembunyikan di bawah ketiaknya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu bandar narkoba pemasok sabu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Polisi kembali menemukan kerangka Alvaro, bocah 6 tahun yang dibunuh ayah tirinya di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di tempat lain, balita berusia 2 tahun nyaris dibuang ke kanal hanya gara-gara orang tuanya bertengkar tidak ada nasi di meja makan.
Dengan menerjunkan anjing pelacak, tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan tim forensik Rumah Sakit Polri kembali melakukan penyisiran di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di bawah jembatan Cilalai inilah jasad Alvaro dibuang oleh ayah tirinya, Alex Iskandar, setelah dibunuh di rumahnya di kota Tangerang. Setelah memeriksa setiap sudut lokasi, petugas menemukan sejumlah bagian kerangka. Untuk diduganya itu ada di tempat ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya dan itu ada anak-anak. Sehingga kami harus belum ronsen lagi dan koordinasi dengan dokter gigi forensik. Selain itu ada bagian lain apa? Ya untuk bagian lain masih kita pelajari dulu jelas. 5 sampel kerangka yang ditemukan di lokasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut untuk memastikan sampel kerangka itu adalah milik korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan siswa 2 sekolah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur keracunan usai menyantap menu MBG. Sementara ratusan siswa juga mengalami hal yang sama di Blora, Jawa Tengah. Tim medis mengevakuasi para siswa korban keracunan dari 2 sekolah di Kecamatan Kedung Galar ke Puskesmas Gemarang, Ngawi, Jawa Timur. Bahkan beberapa di antaranya hampir pingsan dan harus ditandu oleh para petugas ketika tiba di puskesmas. Total 46 siswa dari 2 sekolah ini merasakan mual, pusing dan muntah setelah menyantap menu MBG yang dibagikan 1 jam sebelumnya. Kecurigaan siswa berasal dari telur puyuh yang ada di dalam menu karena telah menimbulkan aroma tak sedap. Tadi itu gejalanya gimana tuh? Gejalanya itu makan telur. Nah, terus yang dirasakan pertama kali? Mual. Itu makan telur dari mana? Dari MBG. Itu mual. Telurnya apa? Ciri-ciri telur yang didapat? Telur puyuh. Telur puyuh. Ada aroma atau kejanggalan? Amis. Sementara ratusan siswa sekolah menengah pertama di Blora, Jawa Tengah juga terpaksa dirawat di rumah sakit usai mengalami mual dan diare. Sebanyak 198 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan diduga setelah makan makanan bergizi gratis. Dari 198 siswa, sebanyak 20 siswa dirawat di rumah sakit. Jadi dirasakan apa, Dik? Sempat muntah juga? Petugas kesehatan dan kepolisian masih menyelidiki kasus. Diketahui dugaan keracunan MBG ini yang pertama kali dialami di Blora. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketabrak KA, sebuah mobil minibus tersambar kereta bandara dan tak hanya sekali, mobil ini disambar 2 kali oleh komuter lain. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya David Silahyo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Sebuah mobil minibus tersambar kereta bandara saat melintasi perlintasan rel Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Warga pun langsung berupaya menolong pengemudi mobil dan sesaat kemudian kereta komuter lain kembali menabrak minibus hingga terjatuh ke bantaran Kali Cengkareng Drain. Peristiwa ini terjadi saat minibus melaju dari arah Dan Mogot menuju Kembangan. Saat mendekati rel, warga yang berjaga di perlintasan sempat memperingatkan pengemudi untuk berhenti. Pengemudi mobil ini justru tetap melaju hingga insiden naas itu tak terhindarkan. 2 kali tertabrak kereta minibus ini pun ringsek. Beruntung sopirnya lolos dari maut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.